Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yayasan PMJ Nias, para donatur Yayasan PMJ Nias, beserta para santri Yayasan PMJ Nias dan seluruh kru pengurus Yayasan PMJ Nias yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya berbagai macam nikmatnya di dalam kehidupan ini. Tentunya nikmat yang paling kita harapkan, yang paling diharapkan adalah oleh setiap kita mestinya adalah nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat Islam dan juga nikmat sehat. Dari sekretariat, dari base camp atau asrama Yayasan PMJ Nias ini, pagi yang berbahagia ini kami menyapa saudara-saudari kami semuanya. Selamat pagi. Semoga seluruhnya aktivitas di pagi menjelang siang ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan Allah mudahkan seluruh aktivitasnya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh, di pagi menjelang siang ini yang penuh keberkahan ini, insya Allah kami akan melaksanakan ujian tahfidzul Quran. Itu bagi santri-santri Yayasan PMJ Nias. Alhamdulillah, mereka sudah bertempat tinggal di asrama kita ini, asrama Yayasan PMJ Nias ini kurang lebih 5 bulan setengah, ya, kurang lebih 5 bulan setengah. Mereka kita sekolahkan di sini, yaitu dekat dari asrama ini kurang lebih setengah kilometer. Dan di pagi harinya dan sore harinya kita berikan mereka nutrisi tahfidzul Quran. Ya, ini adalah para santri-santri kami. Ini mulai dari Ananda Abdurrahman Rashid. Kemudian ini yang akan kita ujikan nanti sahabatku yang berkata Allah. Ananda Revan, siapa namanya nak? Revan Azman Fahri Tanjung. Ya, dia berasal dari FOA, ya, Nias Induk, ya, dari Nias Induk. Kemudian di sebelah sana ada Ananda Arif, pojok itu ada Ananda Muhaimin dan ada Ananda Wawan. Nah, di hadapan saya ini ada saudara kita, ya, Ananda Ustadz pembimbing di sini. Tahfidznya itu Ustadz Riyadus Shalihin. Ya, ini adalah Assalamualaikum Ustadz Riyad Shalihin. Nah, gimana kabarnya pagi yang berbahagia ini? Alhamdulillah. Sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela kesibukan kami sebagai pengurus Yayasan PMJ Nias, saya sebagai ketua Yayasan PMJ Nias sangat mengapresiasi sekali, ya, kesungguhan anak-anak kami di sini. Dikala mereka sedang bersekolah, yaitu untuk mencapai pendidikan akademiknya di sekolah, dan kita di asrama tidak lupa dengan memberikan mereka nutrisi Al-Quran. Ya, sahabatku yang Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, dari dalam hadis qudsi. Allah Jalla Jalal mengatakan kepada kita, "Man syaghalahul Qur'ana wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'ti sa'ilin. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalam kafadillahi ala khalqih." Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, wa hadza muttafaqun alaih. Jadi man syaghalahu, ini kelebihan Al-Qur'an. Ya, kita perhatikan. Satu janji dari Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, man syaghalahul Qur'ana wa dzikri an mas'alati. Barang siapa yang menyebutkan dirinya di dalam Al-Qur'an, membacanya, mempelajarinya, apalagi menghafal, mentadaburinya, lalu apalagi anak-anak? Menghafalnya. Nah,
Ini salah satunya yang dibuat oleh Yayasan PMI Nias beserta para anak didiknya. Mereka berusaha dan kami berusaha menyibukkan diri kami dalam bercengkrama dengan Al-Quran. Semoga sebagaimana janji Rasulullah SAW, ya, ahlul Quran wahum ahlullah. Mereka para ahlul Quran itu, mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Yuk, mari sama-sama menjadi keluarga Al-Quran, mari sama-sama menjadi keluarga Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sahabatku, ya, tadi bahwa ma'utisailin, orang yang menyebutkan di dalam pada Al-Quran itu, Allah pasti akan memberikan apa yang diminta oleh orang yang menghafalkan Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran. Ya. Nah, dan itu walaupun secara nilainya, umpamanya kita lihat saat ini, aduh, sedikit yang aku dapatkan rezeki. Tapi itu berkah, sahabatku. Itu berkah. Tenang hatinya. Tentram hatinya. Dia merasa cukup. Qana'ah. Ma'u'tisalin. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, ala sairil kalam. Dan keutamaan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas perkataan makhluknya itu jauh lebih sempurna, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini mari sama-sama kita ambil ibrah, pelajaran. Ini anak kami alhamdulillah, sahabatku, para donatur Yayasan PMI Nias, para sahabat PMI Nias, para pecinta Yayasan PMI Nias. Inilah kami berusaha ketika kami sudah mulai setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu membentuk yayasan ini dan mulai mengasramakan anak-anak mulai bulan 7 yang lalu, ya, mulai 5 bulan setengah yang lalu, dan ini hasilnya. Ya, semoga dapat menyenangkan. Apapun kekurangannya kita harus memaafkan, memaklumi, ya. Dan alhamdulillah Ananda Raivan berapa hafalnya, Nak? Udah. Subhanallah, sahabatku. Saudaraku, Ananda Raivan Azman Tanjung sudah hafal 2 juz dalam waktu, dalam tempo hanya 5 bulan setengah. Ada orang bertanya, loh, kayaknya terlalu lama. Enggak, lumayan cepat karena mereka sibuk di sekolah. Bukankah begitu ya, wahai Ustadz Riyad Ridho Solehin? Iya, na'am. Nah, sangat luar biasa. Nah, kita wawancara yuk, sahabatku, bagaimana tarbiyah, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh Ustaz Riyad dalam tahfidzul Quran, ya, yaitu yang kita lakukan setiap paginya. Baik Ustaz Riyad, mulai disapa nanti kamera, ya, salam ke sahabat kita, para donatur kita, bagaimana mungkin kamu antum bisa jelaskan, beritahu sama kita, sama para pencinta Yayasan PMI, para donatur, ya, bagaimana ininya sistem pembinaan dan bagaimana yang ditempuh oleh anak-anak, ya. Coba dijelaskan berapa lama dulu pertama, Ustaz Riyad, ya, silakan. Bismillah, para sahabat PMI Nias yang Allah cintai, mereka sebenarnya sekolah di luar. Iya, sekolah di luar, ya. Itu dari jam 7 sampai jam 3 sore. Subhanallah, luar biasa ya Ustaz Riyad, ya. Mereka memikirkan pelajaran akademiknya, ya. Dan mereka juga pulang di asrama, istirahat sebentar, pada asar masuk menghafal Al-Quran. Masya Allah. Sampai jam 5. Mereka harus dapat target, ya, harus menghafal lebih giat. Mereka alhamdulillah, ya, target-target alhamdulillah selesai. Jadi berarti itu mereka pulang sekolah setelah sholat asar, dan itu pagi pasti ada, ya? Pasti ada Ustaz Riyad, ya. Pasti ada. Kita bangun subuh itu jam 3. Apa kegiatannya Ustaz Riyad? Jam 3 itu kita sholat tahajud. Sholat tahajud dulu, sahabatku yang dirahmati Allah. Lalu setelah itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus mereka melanjut menghafal Quran. Subhanallah. Rata-rata mereka semuanya berapa juz ini Ustaz Riyad? Alhamdulillah semuanya ini Revan, alhamdulillah 2 juz. 2 juz. Arif. Mudah-mudahan. Di mana Arif? Yang mana Ustaz Riyad? Oh ya, itu Ananda Arif yang paling pojok, ya. Arif
Siapa Arif Saputra? Arif Saputra Zai. Zai. Ya. Tunjuk tangan anak-anak siapa yang disebutkan ya? Alhamdulillah, beliau sudah mau hampir 5 surah lagi, alhamdulillah 1 juz. Berarti 3/4 ya? 3/4 ya. Berarti sudah 3/4 aja hafal ya? Itu dahulu Ananda Arif ini apakah dari awal atau memang nol sama sekali? Oh, luar biasa perjuangan beliau ini. Mereka ini ada yang dari Iqra, ada siapa itu? Siapa? Arif dari Iqra. Dari Iqra nol. Masya Allah sahabatku. Jadi Yayasan PMB Nias pun membina anak-anak kita yang kami jemput langsung. Saya jemput langsung bulan Juli yang lalu, di awal bulan Juli yang lalu saya jemput langsung di Pulau Nias ya. Mereka 4 orang. Tadinya 5 orang sahabat. Tapi ternyata setelah disaring tinggal 4 orang ya. Yang satunya gugur ya. Satunya gugur mungkin dari berbagai macam hal. Nah, alhamdulillah hasilnya. Ananda Arif, bayangkan sahabatku, para donatur SMP Nias, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan keberkahan buat antum, mencurahkan pahala yang berlipat ganda buat antum atas apa yang sudah antum berikan di Yayasan PMD Nias ini. Kami dari pengurus SMP Nias hanya menjalankan saja, tetapi antumlah yang menjadi tonggak untuk menguatkan perjalanan dakwah ini, ya. Nah, seterusnya yang lagi Ustaz Riyad, ada Muhaimin. Ada Muhaimin, Masya Allah. Mana Muhaimin? Ini Muhaimin. Muhaimin. Nama lengkapnya siapa? Muhaimin Nur Zega, subhanallah. Nah, seluruhnya gimana? Ini beliau dari nol juga. Dari nol juga. Dari Iqra terbata-bata. Terbata-bata. Tidak lancar. Tidak lancar. Alhamdulillah. Sudah 1 juz. Oh iya, Masya Allah. Walaupun seperti itu, tapi bisa ya. Bisa. Subhanallah. Nah, terus Ananda. Selanjutnya ada Ananda Marwan. Ananda Marwan, Adi Marwan Zaluhu. Sekarang udah berapa nih? Udah 1 juz lagi. Subhanallah, sahabatku rahmat Allah. Ini luar biasa yang harus kita capai ya. Ya coba kita ya di sela-sela kesibukan kita masing-masing ya. Dan alhamdulillah sudah bisa. Nah, ada yang seleban ini siapa ini? Alhamdulillah Abdurrahman Rashid. Abdurrahman Rashid lah iya. Bin siapa ini? Bin Abdul Aziz lah. Oh, bin Abdul Aziz lah iya. Subhanallah. Ini Ananda yang salah. Assalamualaikum Ustadz Abdurrahman Rashid ya. Atau masalah. Mudah-mudahan ya Ananda ya. Semoga menjadi hafiz Quran ya. Semoga menjadi. Sekarang udah berapa di hati? Alhamdulillah sudah setengah juz. Sudah setengah juz. Subhanallah. Ini yang paling mungil ini siapa namanya? Sini kamu sayang. Sini sayang, sini. Ini siapa namanya ini? Ya, ini Ananda Ammar bin Abdul Aziz lagi, subhanallah. Luar biasa. Sudah berapa Ustaz Riyad? Sudah store sama saya setengah juz. Setengah juz ya, luar biasa. Dalam satu duduk ya. Luar biasa subhanallah. Barakallahu fiik Ustaz Riyad sudah mendidik anak-anak kita dan semoga ini menjadi amal jariah buat kita semuanya ya, baik bagi antum sebagai pendidiknya maupun bagi pengurus Yayasan PMD Nias maupun bagi para donatur Yayasan PMD Nias. Nah, sahabatku, yakinlah ya, sebuah hadis Rasulullah yang menyemangati kita. Di samping tadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi bahwa orang yang menyebutkan dirinya dalam Al-Qur'an Allah akan mudahkan segala urusannya. Yang kedua sahabatku, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'til yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an itu, ya. Walaupun dalam kategori di sini membaca saja, tapi rekatnya adalah dia menghafal Al-Qur'an, ya. Menghafal. Jadi bagi anak-anak santri Yayasan PMD Nias jangan sedih, ya. Antum semuanya adalah yang Allah muliakan. Anda semuanya adalah yang Allah berikan keberkahan, yang Allah nanti janjikan kepada kita semuanya orang yang mendapatkan kategori dalam hadis ini. Apa itu? Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an di ashabi. Ya, dia Al-Qur'an itu nanti datang di hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi orang yang membacanya Al-Quran. Banyak hadis-hadis yang mengungkapkan demikian. Walaupun seseorang itu hanya terbata-bata dalam membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tapi dia akan mendapatkan ya ajron, 2 pahala. Yaitu, jadi beruntung bagi anak-anak yang sudah senantiasa meluangkan waktunya, mengikhlaskan hatinya dalam menghafal Al-Quran. Gimana?
anak-anak Yayasan PMI Denias? Siap semua menjadi penghafal Quran? Siap sekali lagi. Siap menjadi penghafal Quran? Takbir. Allahu Akbar. Masyaallah, barakallahu fiik, jazakumullah khairan katsir. Ustaz Riyad sudah memberikan pencerahan kepada kita di pagi menjelang siang ini. Ya, mungkin ada pesan antum buat para pencinta medsos yang Yayasan PMI Denias atau para donatur, silakan sampaikan. Baik, bismillah, kepada donatur PMI Denias mohon ya di bantuannya, dan semoga mereka ini menjadi penghafal Quran. Semoga ya yang sempat menyumbang atau membantu PMI Denias, semoga Allah berkahkan, limpahkan rezekinya. Amin. Amin. Barakallahu masyaallah, jazakumullah Ustaz Riyad sudah sampaikan ya, sahabatku. Insyaallah apapun yang kita perbuat dalam agama ini ya, sebagaimana yang sering saya ulang-ulang bahwa apapun yang kita perbuat dalam agama ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, berikan kita pahala, ya. Sedikit pun tidak. Mari bersemangat, tetap menjaga semangat kita, menjaga niat kita untuk tetap berjuang, memberikan sedekah, infak kita, zakat kita di dalam perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala, termasuk yaitu mereka kita kader, kita siapkan menjadi para duta-duta Islam, duta-duta penghafal Al-Quran, khususnya ini dari daerah Pulau Nias, Sumatera Utara, yang mereka adalah daerah kita sana adalah minoritas Muslim, dan tentunya kita butuh orang-orang yang menjadi duta-duta Al-Quran. Apakah dari Yayasan PMI Denias ini maupun dari yayasan-yayasan yang lainnya, dari pesantren-pesantren lainnya. Nah, ini adalah kita lakukan semuanya. Dan ingat bahwa Yayasan PMI Denias bukan hanya ini saja kaderisasi, sahabat. Kaderisasi Yayasan PMI Denias banyak, ya. Ada yang ini yang mungkin di asrama yang kita miliki saat ini yang kurang lebih besarnya berapa ini Ustaz Riyad? 8. Ya, kurang lebih ini kontrakan yang sudah keturun kontrakan ini ada kurang lebih ini, kalau lebarnya berapa ini? 3 meter. Ya, 38 ya. 37. Ah, ini ada 37, jadi 3 lebarnya 7 panjangnya, sahabat. Dan ini yang kita gunakan yang untuk bisa meraih keberkahan bagi orang-orang yang mendukung gerakan dakwah di Yayasan PMI Denias ini. Banyak anak kita, mereka ada di pondok pesantren Baitul Quran Depok, ya. Ada di sana ada 5 orang, ya. Kemudian ada ananda di apalagi di markas hadis di sana ada, ya. Kita ada sana 2 orang. Kemudian ada lagi ananda yang ada di pondok pesantren apa itu Ustaz Azam? Bukan. Yang ada ananda Frankie apa namanya? Saya lupa. Ada di Bekasi daerah Tambun ya nama pesantrennya, tapi kita tetap kunjung, tapi karena kesulitan namanya, ya. Nah, itu kita memiliki. Nah, belum lagi sahabat, kita punya duta-duta dakwah, yaitu duta dai yang ada di Pulau Nias, ya. Kita di sana punya lagi pendidikan Taman Al-Quran yang dibina di sana oleh Ustazah Midarni Harefa dan beserta para guru-guru di sana, dan ada anak-anak didik kita di sana. Inilah yang bisa dibuat Yayasan PMI Denias untuk mengembangkan Islam di Pulau Nias, Sumatera Utara, untuk menguatkan akidah anak-anak putra-putri Nias, ya. Demikian sahabat, yuk mari sama-sama bersama dengan PMI Denias, ya. Sedikit pun apa yang kita lakukan di perjuangan dakwah ini, Allah akan berikan balasan yang sebesar-besarnya. Dari kami prolog dari apa ini, dari ujian tahfiz ini, selanjutnya nanti kita lanjutkan dalam apa uji hafalan Anda Revan, ya. Saya akhiri dengan prolog ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.